sama kamu karena begini teman-teman. Selama saya diskusi dengan orang Islam, memang nggak ada yang punya IQ-nya di bawah gorila semua. Sudah saya bilang tadi, Nandar. Apa sih yang kamu maksudkan dengan menyembah? Kamu kan tadi bilang, di mana ada sekte orang Yahudi yang menyembah Roh Kudus? Saya tanya sama kamu, maksudmu menyembah itu gini. Dar, Nandar, gini maksudmu menyembah gini. Ya memang nggak ada. Nggak ada, Nandar, orang Yahudi yang begini nggak ada. Itu cuman kerjaannya orang Quraisy gitu loh. Nah sekarang makanya saya tanya kamu, tolong kamu maksudkan, kamu jelaskan. Nah kemudian tadi kamu membahas mengenai kata obed. Bukan obed. Menyembah itu bahasa Arabnya itu sujud. Nih, biar kamu saya kasih tunjuk. Kamu kan senengnya yang kayak gini, ngabis-ngabisin waktu, ya kan? Nih, saya balikkan dulu kamera saya sebentar. Kan habis waktu gini, mau balik-balikin kamera ini. Nah nih, ini misalnya ya, di dalam Kejadian 23 ayat yang ke-7 nih. Kemudian bangkitlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het. Kita cek di bahasa Inggrisnya ya. Nih. Nah, di sini dikatakan begini. Ya. Abraham, ya di sini ada kata bow down, ya. Nah, bow down ini apa bahasa Inggrisnya? Nih, kita cek. Bentar, sabar. Bow down ini kita pencet di sini. Aduh. Karena habis waktu kayak gini Nandar. Nih. Nah, di sini nih, lihat nih. Lihat kan? Nah, coba nanti kamu cek di situ. Gak ada itu. Internetmu, Abraham. Gak ada itu, Edis. Di sini bahasa Inggrisnya itu adalah sakah. Mana gak ada di situ? Mana di situ? Nanti saya balik anikan. Di situ bahasa Inggrisnya itu adalah sakah. Ya, Nandar ya. Nah, sekarang begini yang mau saya kasih tahu sama kamu, Nandar. Kalau kamu dari diskusi itu, tolong setiap bahasa, istilah-istilah dalam Islam itu sama istilah-istilah dalam Kristen itu nggak sama. Jadi tolong biar kita tuh nggak salah paham kalau diskusi itu. Ya kan? Coba seperti itu. Mana sekte Yahudi yang menyembah Roh Kudus? Menyembahnya maksudmu apa menyembah itu? Coba kau jelaskan dengan terang. Apa maksudnya menyembah? Nah, terus kamu kemudian, ya memang itu namanya liturgi. Kalau orang Islam liturginya begini-begini. Kalau orang Kristen nyanyi-nyanyi. Nandar, dengar ini. Ini kau pikir ini orang ini Islam atau apa? Nih, dengar nih. Jadi jangan kau bilang, Nandar, nyanyi-nyanyi di Kristen kalian colong lagi. Kalian colong semua kalian colong termasuk Tuhan di dalam Bible. Kalian colong, mau kalian jadikan Tuhan kalian. Nah, dari tadi kau sudah nanya terus, ya kan? Sudah saya jawab semua pertanyaanmu saya jawab. Sekarang, tolong, bagaimana logikanya kami itu adalah satu? Ayo, coba. Jalan ceritanya gimana bahwa kami itu adalah satu? Contoh tadi di dalam Az-Zariyat 49 tadi, kami ciptakan jin. Kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Kami di situ siapa? Coba. Tadi kamu bilang menghadirkan perantaraan. Ngarang bebas, nggak ada di situ ini. Perantaraan nggak ada. Ayat Qurannya nggak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tolong kamu jawab dengan tegas. Apakah Allah itu yang ada dalam Quran adalah Yahweh di dalam Bible? Kamu jawab itu dengan tegas ya. Ini pengakuan penting nih. Yeah. Apakah Nandar mengakui Allah itu adalah Yahweh? Ayo, silakan. Cuman itu aja pertanyaan saya. Baik. Silakan. Nangis. Edis. Silakan. Lain ditanya, lain dijawab, dan saya sudah tadi mengatakan, nih baik. Terima.
Ya, jangan main repoten ya. Teman-teman, tap-tap layar teman-teman. Ini jangankan kamu bertanya sama saya, ini orang Yahudi mengaku. Ya, teman-teman lihat nih. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua, apa yang dikatakan oleh Rabi Sadia Gaon? Ini Rabi yang otoritatif. Anallahu Rabbuka, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan daripada bangsa Israel. Anallahu, alef, lamet, lamet he. Tadi sudah saya bilang, rekam ucapan saya, bener nggak bacaan saya? Tanya orang Rabi Yahudinya, tanya orang yang ngerti bahasa Ibrani. Orang Yahudi mengatakan bahwa Yahweh itu adalah Allah. Ya, itu orang Yahudi. Kurang jelas apa lagi? Tetapi orang Yahudi tidak pernah mengatakan Yahweh adalah Yesus. Nggak ada. Yahweh adalah Roh Kudus. Nggak ada. Makanya saya bertanya, Edis, di mana satu sekte Yahudi saja yang menyembah Roh Kudus? Dalam bahasa Ibraninya itu Obed, Ta'abot. Saya tunjukkan. Udah dijawab berulang kali, gak nyambung saya Dis. Nih saya tunjukkan ya. Ini di dalam Matius 4 ayat ke-10. Apa kata Yesus? Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ini terjemahan Gabrul ini. Harusnya hanya kepada Dia saja engkau beribadah, menyembah. Dalam bahasa Ibraninya kita lihat ya teman-teman ya. Hesiblo Yesua, maka berkatalah Yesus, histale, ya, enyahlah hasatan, setan, hen ketub, sebab ada tertulis la Yahwe Eloheha, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanmu. Ya, fe oto lebado ta'abot. Lihat, ta'abot, obed, menyembah. Hanya kepada Allah saja engkau menyembah. Terus kamu menggunakan nandar. Di dalam bahasa Arab menyembah itu sajadah, dudul. Tanya Ustaz, mana ada menyembah dalam bahasa Arab itu sajadah? Sajadah yasjudu, sujudan itu sujud. Aduh ya Allah. Otan bahlul. Mana ada kata menyembah sajadah, dudul. Sajadah itu sajadah yasjudu, sujudan, sujud. Kalau menyembah itu Pak Budni, saya tunjukkan ayatnya. Nih, bingung kan? Sudah saya bilang, jangankan kamu Edis, Paulus saja hidup bangkit dari kuburnya tidak mungkin sanggup mengalahkan saya. Nih, Edis, ini bahasa Arabnya menyembah. Innani, sesungguhnya anallahu, aku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Pak Budni, bukan Pas Judi, bukan. Aduh, Pak Budni menyembah itu Obed dalam bahasa Ibraninya. Kamu ngomong bahasa Arab, gak ngerti bahasa Arab. Ngomong bahasa Ibrani, gak becus bahasa Ibrani. Coba, sekarang nanti kamu baca dalam bahasa Ibraninya Matius 4 ayat 10. Kalau kamu bisa membaca ini, saya kalah. Oke. Coba kamu baca ini ya, nanti ya, baca ini. Bingung. Kamu ngomong bahasa Ibrani tapi tidak ngerti Ibrani. Ngomong bahasa Arab tidak ngerti bahasa Arab. Ibarat kata orang ngomong kedokteran tapi nggak pernah sekolah kedokteran. Orang ngomong tentang mengendarai pesawat tapi dia tidak pernah sekolah pilot. Ya nanti menyesatkan lah Edis. Mana ada menyembah dalam bahasa Arab itu sajadah. Sajadah yasjudu, sujudan itu artinya bersujud. Kalau menyembah itu adalah ya apa tadi Pak Budani begitu saja nggak paham. Aduh memang. Dis, kamu sendiri sudah mengatakan saya ini debat terhebat menurut kamu 4 tahun yang lalu. Jadi kamu gak bakal bisa mengalahkan saya. Paulus saja gak mungkin mengalahkan saya kalau dia dibangkitkan dari kuburnya hidup kembali. Dibahas Tritunggal, larinya kemana-mana. Dul, jeder. Aduh, mewek kon. Sajadah artinya menyembah. Geblek. Davis,
Udah habis? Jangan lemes gitu, Ndan. Lemes, teman-teman. Ayo, Muslim, kasih semangat Nandar itu loh. Ayo. Nggak bisa jawab ya. Udah lemes jagoan kalian ini. Oke, gantian saya. Matikan dulu. Iya, Baik. silakan. Boleh. Baik ya. Edis mewek. Ya, saya debat nggak pernah saya menghujat. Jadi alasan saja ya. Kalian itu mengatakan saya nggak mau debat karena menghujat, nggak pernah saya menghujat. Ini, Nandar, kamu kan tiap hari ngomong, saya ini ahli bahasa Ibrani dari tanah Pasundan. Baik, saya ada lagu Nandar, tolong kamu artikan ya. Tolong kamu artikan nih. Stop. Iris kuping saya kalau Nandar tahu. Sudah saya bilang, Nandar ini apa? Nandar ini nggak tahu apa-apa. Nandar, saya nggak pernah loh Nandar. Saya nggak pernah mengklaim bahwa saya pakar bahasa ini, nggak pernah. Satu kali pun saya nggak pernah mengklaim, nggak pernah. Tapi ada tadi satu bait lagu, itu lagu sangat terkenal sekali. Ya, semua orang Kristen tahu lagu itu. Semua orang Kristen tahu lagu itu. Lirik lagu itu tahu. Itu saya minta sama kamu apa artinya nih, ya? Nanti kamu artikan nih. Nih. Tolong kamu artikan ya. Ini lagu Kristen tapi Ibrani. Kamu artikan ya. Nih, saya ninja. Artikan. Coba, apakah Nandar mampu menjawabnya? Meninggal dunia. Oke, kemudian ya Nandar ya, kita nggak usah serius-serius lah ya, mereka juga begitu. Nandar, tadi kamu bilang, sujud itu bukan menyembah. Sajadah itu bukan menyembah, sajadah itu sujud. Masalahnya itu juga bahasa Arab, geblek. Sekarang saya tanya sama kamu, sujud itu bahasa apa? Coba kau jawab nanti tuh. Bahasa apa sujud itu, dari kata apa itu? Sujud itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya menyembah. Nah, cuman sekarang banyak bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Contohnya apa? Sujud, ya kan? Kursi, ya kan? Itu kan bahasa Indonesia merupakan adopsi dari bahasa Arab. Ya kan? Misalnya apa? Ahad. Ya kan? Hari apa bro? Hari Ahad katanya. Itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Sujud juga bahasa Arab yang diindonesiakan. Tapi apakah bahasa Indonesia tidak punya untuk kata yang kata asli bahasa Indonesia yang tidak mengimpor dari Arab? Ada. Bahasa Indonesianya menyembah. Itu Nandar. Nah, tadi pertanyaan saya nggak kamu jawab Nandar. Tolong nanti kamu jawab. Saya nggak mau panjang-panjang lebar. Simple aja. Saya tahu kalau kamu ditanya pasti nggak mau jawab. Muter kamu kemana-mana. Ya kan? Apakah dari sekian kamu pelajari, ya, apakah Allah yang ada dalam Al-Quran itu adalah YHWH? Tolong kamu jawab itu nanti dengan tegas. Catat. Kau catat itu. Kau catat nanti. Ya. Harus kamu catat. Nanti biar kamu nggak lupa-lupa. Teman-teman Muslim, nanti kita akan menentukan ya. Karena Muslim ini satu sama lain mereka sesat-sesatan. Oh, yang ini bilang, kamu menyamakan Allah dengan Tuhannya orang Yahudi. Dasar kamu tapir. Anoa bukan tapir. Nah, itu nanti kamu jawab ya Nandar ya. Tolong. Kamu bikin tulisan gede-gede. Apakah Allah yang dipromosikan oleh Muhammad yang asal usulnya adalah Tuhannya orang Quraisy? Dari mana kita tahu bahwa Allah itu adalah Tuhannya orang Quraisy? Dari kata Abdullah. Ya, jadi Abdullah itu ya yang katanya bapaknya Muhammad itu kan orang-orang penyembah berhala di Ka'bah. Makanya kata Muhammad bapak dan ibunya ada di neraka. Bahkan Muhammad itu nggak boleh mendoakan bapaknya dan ibunya, nggak boleh.
jelaskan, apakah Abdullah itu apakah Allah itu merupakan Tuhan yang ada di dalam Bible atau YHWH? Begitu. Karena Tuhanmu sendiri kadang-kadang bingung dengan namanya. Tuhannya Allah, tapi nama nabinya Zakaria. Yahya, ada Yahnya. Ini pelin-pelan. Ya kita tahu karena memang isinya nyolong. Waktu habis, Dis. Silakan. Waktu habis, Edis. Sampai merah mukanya dia. Panas, ya panas dimarahin cuma nanti di sini kata dia. Gua sudah jawab berulang kali, bilangnya nggak jawab, Dudul. Memang Edis ini bahlulnya minta ampun teman-teman ya. Makanya dia mengatakan saya ini debater di atas rata-rata. Menurut dia nih, ya akun saya yang pertama ya. Pertama atau termasuk dalam hal itu adalah saya. Ya, saya memilih-milih, saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar, dengan Ustadz Nandar? Karena menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Banyak yang memiliki pemahaman dengan Islam yang di atas rata-rata. Contohnya Kang Sunandar, ya, Sugi, ya, itu saya akui orang-orang yang memang dia ngerti itu tentang Islam. Jadi debater Jadi dia sendiri sudah mengakui ya. Makanya lain dijawab, lain ditanya, lain dijawab. Saya contohkan teman-teman ya. Jadi dia data dari mana? Kalau sajadah itu menyembah. Sajadah itu bukan menyembah, Dudul. Mana ada kata sajadah menyembah nih, saya tunjukkan nih ya. Ini Quran surat Az-Zariyat 56 yang tadi kamu katakan. Kita baca di sini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dalam bahasa ta'bud ya, liya'budun. Dari kata budu dalam bahasa Ibraninya avodah. Kalau menggunakan present tense menggunakan kata obed. Nah, ini jelas, ini baru menyembah, beribadah. Makanya tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam bahasa Arabnya itu adalah liya'budun, bukan sajadah. Sajadah yasjudu, sujudan itu artinya bersujud, bukan menyembah, Dudul. Makanya Adam sendiri diperintahkan untuk para malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, karena bersujud itu bukan bermakna menyembah, bisa penghormatan. Nah, ini sudah jelas, brother. Makanya bagaimana lu paham sementara lu nggak ngerti Ibrani. Rekam ya. Anallahu Rabbuka. Orang Yahudi mengakui bahwa Tuhannya ini bernama Allah. Anallahu Rabbuka allazi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Sesungguhnya Allah itu adalah penciptamu, Tuhan kamu yang membebaskan kamu dari negeri Mesir, ya, dan membebaskan kamu dari bait rumah al-ubudiyah. Tuh, ubudiyah, penyembahan ubudiyah ini. Kok bisa? Aduh, si Edis memang gebleknya minta ampun ya. Kita tertawa dulu. Sajadah yasjudu sudah jelas. Apakah Tuhan Yahudi sama dengan Tuhan Islam? Orang Yahudi mengakui Tuhannya namanya Allah. Ini orang Yahudi, data lengkap. Jangan kamu beralasan, Nandar, kalau buka balik kamera waktu, saya juga pakai waktu. Tetapi kamu nggak ada data yang diberikan. Oke teman-teman, saya ulangi pertanyaan saya. Sampai dunia kiamat pun tidak akan ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Saya tanya nih ya, siapa nama Roh Kudus? Roh Kudus bukanlah nama. Di dalam Yesaya 42 ayat ke-8, Anohi Allah Usemi, aku adalah Allah, itulah namaku. Roh Kudus namanya siapa? Kalau Bapa namanya Yahweh, kalau anak namanya Yesus, siapa nama Roh Kudus? Gak dijawab. Satu, harus pakai data, brother. Yang kedua, sebutkan satu sekte Yahudi saja yang mereka obed ta'abot kepada Ruach HaKodes. Nggak dijawab. Kedua, di mana Musa mengajarkan kalau Roh Kudus adalah Tuhan, Elohim. Oke,
biar kamu nggak ini ya, di mana Musa mengatakan kalau Roh Kudus itu adalah Elohim. Dan di mana empat nih ya, biar dia linglung. 4, di mana di dalam Torah ada firman Tuhan yang mengatakan Payomer Elohim. Berfirmanlah Tuhan, Anahnu kamilah, Abba Bapa, Pelhaben dan anak, Peruah Kodes Eloea jeder. Oke, kita tepuk tangan dulu. Bagaimana teman-teman muslim, apakah kalian sudah terhibur dengan pendebat kalian yang sudah miring? Aduh, Dis memang gak bisa jawab. Jawab, Dis. Kalau gak bisa jawab, bilang aja, Dis. Kalau gak bisa jawab. Waktu belum dimulai. Belum saya. Jadi teman-teman sekalian ya, begini teman-teman, memang agama Islam satu-satunya agama yang boleh tepu-tepu itu memang agama Islam, karena memang diajari Muhammad mengajarkan orang Islam itu harus berbohong, berdusta, boleh berdusta di dalam 3 perkara. Salah satunya ketika menghadapi musuh, boleh. Memang mereka ini diajarkan yang namanya taqiyah alias bohong di dalam 3 perkara. Nah, apa saja kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh orang Islam yang terang-terangan sampai orang Islam nggak tahu? Gini, lihat nama dia, Yonatan Nandar. Yonatan, biar ngapa? Biar dikira mantan Islam. Biar orang mengira, ini mualaf, ini namanya Yonatan. Bang Yonatan. Padahal nama aslinya bukan Yonatan. Mereka ini pakai nama palsu, teman-teman. Tapi biar ada maksud tujuan tertentu, ya kan? Namanya palsu, ya kan? Dari situ saja sudah ketahuan. Evangelis Yonatan Nandar biar dikira ya mantan Kristen, seperti itu. Bahkan gurunya yang ngajarin gurunya Zuma, Kifli M apa saya Bang Zuma katanya. masa ada organisasi APII tapi ketuanya namanya nama samaran. Satu-satunya organisasi yang ketuanya pakai nama samaran adalah APII. Anggotanya nggak tahu nama aslinya siapa. Kayak gitu katanya didaftarkan ke Kemenkumham. Udahlah, saya nggak mau lagi serius-serius sama kamu. Saya tanya pun kamu saya nggak percuma. Soalnya nggak kamu jawab ngapain? Saya tanya kamu, apakah Tuhannya orang Islam Allah sama dengan Tuhannya orang Yahudi? Nggak jawab, dia malah ngomong Rabbi Saudia Gaun. Udah nggak percaya lagi sama Quran. Udahlah Nandar, udahlah percuma. Ya, kamu ngomong-ngomong bisa bahasa Ibrani juga kamu sebait saja, sebait lagu, nggak kamu jawab artinya apa. Udahlah Nandar, sudah ya, sudah. Jadi percuma Nandar, kamu membohongi pengikutmu, percuma. Ya, pengikutmu juga sudah lari dari kamu Nandar, sudah lari. Sehingga kamu melakukan daya upaya, segala macam daya upaya dilakukan oleh mereka. Segala macam daya upaya. Nah, sekarang saya sudah nggak mau lagi nanya sama kamu karena nggak kamu jawab, percuma. Orang kamu tanya kamu kok, yang saya tanya itu kamu. Apakah Tuhannya orang Islam Allah sama dengan Yahweh? Itu yang kau jawab. Kau ngomong Rabbi Saudia Gaun apa? Rabbi Saudia Gaun nanti bilang si Udin cantik katanya kau ikut. Gimana sih kamu? Curhat. Loh, kalau diskusi itu yang kamu bawa tuh Quran, hadis, Al-Quran, Bible gitu. Rabbi Saudia Gaun. Gimana sih? Gitu loh. Nah, terus begini Nandar. Intinya begini. Karena memang di dalam agama kamu itu kan boleh berdusta, boleh berbohong, boleh ngeles, boleh tipu-tipu. Jadi, kalau Al-Quran bilang begini, akan kami dapati orang yang paling
dekat persahabatannya dengan orang-orang muslim, yaitu mereka yang berkata kami adalah orang-orang Nasrani. Itu kata Al-Quran. Tapi kata Nandar, ada lagi lanjutannya, dan kamu akan menemui orang yang paling keras permusuhannya dengan orang Islam, yaitu mereka yang berkata kami orang-orang Yahudi. Lalu sama Nandar, ini loh orang Yahudi sendiri kan. Jadi nggak tahu lah mana yang mau dipercaya. Mau Al-Quran yang dipercaya, Al-Quran bilang Yahudi adalah musuhnya orang Islam. Bahkan sampai pohon-pohon juga akan ngomong nanti. Pohon-pohon dan batu akan berkata, ini di belakangku ada Wahyudi kan. Tapi kalau sama Nandar, Billy Yahudi walaupun Islamnya marah. Mereka udah melakukan segala cara, ya kan? Yang Yahudi KW, siapa? Billy KTP Islam. Tapi ngakunya Yahudi. Mereka ini udah ada peran masing-masing, teman-teman. Ada yang disuruh pura-pura jadi Kristen, ada yang disuruh pura-pura jadi Yahudi. Udah, memang karena mengikuti metode takiyah, intrik ya, metode yang diajarkan Muhammad. Waktu habis. Nangis Nandar mukanya. Udah lain. Nangis apa? Nangis. Nangis apa? Teman-teman, lihat. Nangis Nandar. Iya. Ini kalau Edis di Superboy pasti sudah kena tuing-tuing nih. Jadi dia itu gak ada data. Kalau di Superboy sudah bubuk dia. Karena di Superboy itu harus ada data ditunjukkan. Teman-teman, tidak ada Rasul, tidak ada Nabi yang tidak diketahui nama bapak dan ibunya di dalam Bible. Ya, ternyata ada Rasul palsu yang gak jelas bapak dan ibunya. Mungkin anak pezina dia. Kita lihat teman-teman ya. Tadi dia sudah melebar kemana-mana, tapi karena dia sudah memberikan subhat, ternyata teman-teman lihat ya, perhatikan ini. Ternyata yang suka tepu-tepu itu Rasul palsu bernama si Saulus. Saya tunjukkan kepada Edis. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi teman-teman lihat ya, rekam baik-baik, camkan ucapan saya, karena LAI malu dengan si Paulus, ditambahkan kamu katakan. Coba saya tanya kepada Edis, kamu katakan di dalam bahasa Yunaninya yang mana? Ini saya bacakan dalam bahasa Yunaninya ya. Hesto de hego au katebaresa yumas al yufarkon vanorgos dolo yumas elabon, bahasa Yunani. Coba tunjukkan kepada saya di mana ini diksi kamu katakan. Kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Ternyata, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jeder. Ternyata yang suka menipu itu adalah si Paulus, menurut ayat Bible itu sendiri, bukan menurut saya. Satu lagi, ada enggak? Makanya orang Kristen itu, si RK, si Joseph, semua debater Kristen melawan saya nggak ada yang sanggup, nggak ada yang berani. Cuma si Edis nih berani. Yang lain mana ada yang berani? Karena bisa Ibrani, bisa Yunani, Kristen. Terjemahan saya dibodohi, terjemahan saja. Nggak ada yang berani sama saya. Ya, si Edis berani, nggak berani dari Superboy. Kalau di Superboy sudah tuing-tuing dari tadi. Saya tunjukkan. Oke, satu lagi nih. Roma. Nih, si Paulus ini pendusta, teman-teman. Lihat nih. Yang pendusta itu siapa? Tetapi jika kebenaran Theos oleh dustaku, yang pendusta itu si Paulus, semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi kalau si Paulus berdusta, jangan dihakimi sebagai orang berdosa, karena kedustaannya itu untuk kemuliaan Theos, dewa Yunani. Nah, jadi jangan melebar kepada si Paulus dan kepada hal-hal yang lain. Yang kita bahas adalah Edis, Tritunggal atau Tauhid yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Kalau seandainya konsep Tritunggal Maha Kudus di dalam Kristen itu benar, harusnya bangsa Yahudi juga menyembah Roh Kudus.
Saya tanya kepada ente, sebutkan satu sekte Yahudi saja yang mereka, waduh kena teman-teman, aku di report juga nih sama oten-oten nih. Nih saya tunjukkan ya. Mereka ini nih saya tunjukkan ya. Ngeles. Teman-teman. Oke. Ngeles Nandar. Enggak ngeles, udah. Ini nih teman-teman ya, lihat nih ya. Kalau mereka ini memang suka main lapor teman-teman, kalau live saya tuh di report sama oten-oten Bahlul. Gak bisa jawab pertanyaan saya di report. Makanya saya tantang ya, cari debater Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya debat di Superboy, Tritunggal atau Tauhid yang diajarkan Musa. Pasti bubuk, pasti. Bukan insya Allah, pasti bubuk. Kenapa? Karena para nabi tidak pernah diajarkan untuk menyembah makhluk bernama Roh Kudus. Itu data, bukan asumsi. Saya tunjukkan ya, ucapan Yesus di dalam Markus 12 ayat 29. Nah, nih Edis lihat. Ya, apa yang dikatakan Yesus? Perhatikan, jeder kon. Payobe nih, Ana Yesua hari sonahi sema Yisrael, Allah Elohenu, Allah Ehad, jeder kan. Bubuk. Gak bisa Ibrani, gak becus baca Ibrani, bubuk kon. Yesus mengatakan Tuhan Allah itu adalah Allah Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Bingung sampai pegang kepala dia. Kalah terus Nandar. Nandar, saya merasa iba dan saya merasa kasihan sama kamu Nandar. Sampai kamu berbusa-busa ngomong, tapi kamu kalah terus, babak terus gimana Nandar? Teman-teman, masih kita lanjut? Itu dia, teman-teman lihat ya, dia rujukannya itu koin. Nandar kalah koin. Nangis, nah, ini, Nandar nangis. Iya, kalau koin aku jujur nih, kalau koin ini nggak ada sultan ini, nggak ada yang ngasih singa ini. Oke, penutup ya. Nandar sudah nangis, cucuk. Enggak gini, sebentar Nandar. Kita dewasa ya, gini. Saya mau serius ngomong sama kamu, gimana kira-kira? Kita ngobrol santai aja gimana kira-kira? Enggak gini, lu kan yang tanya kepada saya, Nandar gimana ya, sudah atau gimana? Gini, dengar omongan saya, pegang omongan saya. Gini, karena saya lihat kamu ini belum paham dengan pengertian kata-kata. Jadi bisa nggak kita ngobrol santai? Udah pakai timer. Ini ngobrol santai dari tadi. Oke, kita ngobrol santai ya, santai. Ini pelan-pelan aja. Sebentar. Jangan kabur. Enggak, kita membahas tentang dari tadi juga santai. Makanya dengarkan saya dulu. Makanya ini kan sudah masuk waktu zuhur. Di sini sudah masuk ajan. Maksud saya, Edis, bukan ngeles. Ini di sini sudah masuk zuhur. Kalau mau lanjutkan, Nandar lari. Saksi ya, dia lari. Lu nggak bisa jawab kok lari. Lu nggak bisa jawab. Lu yang nggak bisa jawab dibilang lari. Lu yang nggak bisa jawab kok gua dibilang lari. Dari tadi gua itu menyampaikan data dan fakta. Ya udah, silakan. Oke, baik, kita ngobrol santai aja Nandar. Gini, berkali-kali saya tuh nggak nangkep dengan pesan kalian. Yang kamu maksud menyembah itu apa sih coba? Coba jelasin, penyembahan itu apa? Kayak kegiatan apa itu menyembah itu coba? Kok macet? Ya udah, kamu timer udah selesaikan. Kita ngobrol santai kok. Kita nggak ini lagi. Saya pengen gini dengar. Saya pengen belajar dari kamu. Dari kamu. Apa sih yang kamu ketika orang Islam bilang mana dalilnya menyembah Yesus, dalilnya menyembah Roh Kudus. Memang kalian maksud menyembah itu apa? Coba jelasin. Ya gini ya. Jangan lari dari perdebatan kita. Kalau lu ngakui lu kalah, oke lah. Gue jelasin. Tinggal begini. Lu yang meninggal. Sekarang saya tanya nih ya. Sekarang saya tanya. Justru yang harusnya bertanya saya. Orang Kristen itu kan menyembah Roh Kudus. Ya. Gini. Kalau nama Bapak siapa saya tanya? Itu kan gak mau kalau ditanya dia. Nama Bapak siapa? Maksud kamu makanya saya tanya. Bukan kamu gak berani kalau ditanya sesuai dengan tema. Saya bertanya sesuai dengan tema. Ini saya serius. Jangan takut, jangan kabur. Jangan kabur. Suara kamu kalah, Edis.
Makanya dengarkan saya. Saya cuma nanya. Suara kamu kalah. Orang Kristen menyembah Bapa, bukan panik. Gue menjelaskan. Kalau orang Kristen kan menyembah Bapa. Sekarang siapa nama Bapa? Menyembah tuh gimana? Saya mengatakan kenapa kamu menyembah Bapa. Bapa itu siapa namanya? Saya tanya nama Mereka Bapa. nggak tahu, makan mereka Oh, nggak tahu. gak mereka mau dia. Gak berani dia. menyembah Bapak. Kamu gini, menyembah. Saya tanya sama kamu. Bapak namanya siapa? Ya YHWH, YHWH. YHWH. Oke, Bapak itu namanya YHWH. Kalau anak namanya siapa? Yesus. Roh Kudus? Roh Kudus nggak ada namanya. Ya Roh Loh, kok Kudus. nggak ada namanya? Mana ada Tuhan nggak ada namanya? Roh Kudus nggak ada namanya? Emang Tuhan tuh apa? Loh, Tuhan itu dalam bahasa Ibrani-nya Elohim. Eloah. Bukan Adonai. Loh, tunjukkan datanya, tunjukkan. Tunjukkan di dalam bahasa Ibrani kalau Tuhan itu namanya Adonai. Tunjukkan bahasa Ibrani yang mana? Coba Adonai. tunjukkan. Tunjukkan, ya tunjukkan datanya. Itu. Kalau saya bisa tunjukkan nih. Iya. Kalau saya tunjukkan nih Lihat contoh. aja dalam Contoh Bible. sebentar. Saya tunjukkan datanya ya. Kalau Tuhan itu Elohim. Saya tunjukkan datanya. Ini pakai data. Elohim. Contoh ya, keluaran. Elohim. Enggak. Kamu mengatakan Adonai. Sabar Edi, sabar. Kita tunjukkan data. Gak apa-apa. Dia Ya. udah panas, dia udah panas. Gak apa-apa. Yang Tunggu panas kita aja. lo. Kita lihat teman-teman ya. Kita lihat ya. Nah. Coba lu baca. Bisa baca nggak? Saya nggak bisa dan saya nggak minat Oke. baca begitu. Oke, coba perhatikan ya. Lo yihye leha Elohim. Di mana ada kata Adonai? Di mana? Coba tunjukkan. Coba tunjukkan. Tadi Sampai garuk-garuk dia. Sampai garuk-garuk dia. Bahasa Garuk-garuk dia. Ibrani-nya Tuhan. Aduh, Bahasa garuk Ibrani dia. Tuhan apa? Tuh. Kamu kok jadi kayak rasid nanti? Emis. Kalian udah pada nggak normal semua. Sebentar. PI, kenapa ada pada Enggak, gangguan begini? kalau saya gini. Kalau saya kan sudah menunjukkan ada kata Elohim di dalam Torah. Sekarang tunjukkan kata Adonai. Di mana? Kata kamu Tuhan itu Adonai. Ya, Adonai. Kamu kan tadi mengatakan Adonai kan? Di mana? Mazmur 110 coba. Torah. Kamu tahu Torah apa enggak? Loh, Mazmur 110. Kamu kan di dalam Kamu tahu Torah apa enggak? Saya kan bilang, ini kan kita berbicara Di tentang dalam Musa. bahasa Kalau Ibrani. Mazmur, aduh, kamu kan berbicara, kita ini berbicara tentang tauhid atau Tritunggal yang diajarkan Ya, oleh Musa. kita sudah bicara itu tadi. Loh, Sekarang ini kita masalah. membahas makanya Gimana saya kan kalau tanya, ngomongnya tunjukkan gantian? tunjukkan Ya udah, kamu kata dulu yang ngomong lah. Adonai. Kamu yang ngomong. Ya, Yo. baik. Tunjukkan kata Adonai di dalam Torah yang artinya adalah Yahweh. Di mana? Tunjukkan. Sudah. Ya, silakan. Oke. Karena saya bukan ngomongin Torah, saya ngomong bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Tunjukkan, oke. Tunjukkan. Bahasa Ibraninya ini. Apa Yahweh adalah Adonai di mana? Oke, baik. Ya, baik. Di Silakan. dalam bahasa Ibrani, kata Tuhan itu bahasa Ibraninya apa? Kan itu tadi bahasan kita, betul? Terima kasih, Betul nggak? teman-teman. Betul Saya nggak? nanya apa, jawab apa. Gimana sih, Nandar? Tuhan, sebentar gini aja. Tuhan dalam bahasa Ibraninya apa? Tuhan dalam bahasa Kalau Ibraninya kamu apa? gantian gimana? Enggak. Tuhan dalam bahasa Ibraninya apa? Sudah saya bilang tadi, Tuhan di dalam Adonai. bahasa Ibraninya itu Adonai. Adonai di mana? Di dalam Mazmur 110. Baik, apakah Tuhan hanya berbicara di dalam Mazmur? Oh, langsung loncat Kan ke dalam bahasa Mazmur. Kenapa nggak di dalam Torah? Tuhan. Gini, Bahasa Arabnya kata roh. baik. Kamu Tuhan saya ajak itu kan ngobrol santai aja, kamu tinggi. ini ngobrol santai, Saya teman-teman. ajak kamu bahas santai, lo kok tegang? Kamu ngapain gini loh, Banget sih, Edis? kenapa Edis, sih? bukan tegang, saya nggak tegang. Edis, kan kita berbicara kata Tuhan. Tuhan dalam bahasa Ibraninya itu Adonai, bener kan? Ya, Saya tanya, Kejadian berbicara tentang Tuhan atau tidak? berbicara Ayo, tentang Yahweh. macet. Ada kata Tuhan nggak di dalam bahasa Ibrani di dalam Kejadian? Nggak ada. Nggak ada. Loh, Ini apa ini? Tuhan, makanya saya Ini bilang apa? Nandar. Ini apa ini? Ini apa? Ini apa ini? Ini apa ini? Mana? Ini apa ini? Apa itu? Elohim. Apa? Elohim. Elohim artinya apa? Elohim artinya?
Elohim itu artinya bisa merujuk kepada makhluk-makhluk ilahi, bisa juga merujuk kepada Astagfirullah, Elohim kok, astagfirullah. Kamu kan nanya sama Elohim saya, itu saya Tuhan, jawab, kamu Dudul. marah. Dudul nih, aduh, sebentar ya. Memang begitu definisi Elohim itu seperti itu, mau noun atau adjektif. Sekarang lu baca ini. Oh, jangan bohong lah, Edis. Apa? Coba lu baca. Apa? Baca. Mana? Baca. Itu siapa yang bikin terjemahannya? Loh, siapa yang bikin? Lu siapa yang bikin? Saya tanya. Oh, aneh ya. Enggak, lu baca. Itu sendiri. Mau baca, lu baca. Masih ke situ. Lu baca. Lu baca. Elohim Apa adalah ini? kata yang bahasa Ibrani yang berarti Tuhan. Kata ini dapat digunakan dalam bentuk tunggal atau jamak. Terus? Jeder. Ya, itu Bible atau bukan? Loh, Bible atau bukan? Makanya tunjukkan kepada saya, ini Bible ini. Ini Bible-nya. Mana Bible? Mana kalau Ini Bible-nya. Ini Bible-nya. Elohim. Lo, iya sebentar. Itu bahasa Sebentar. apa? Lo, ini saya tunjukkan kepada kamu. Elohim Lo, itu bahasa lo. apa? Lo, iya ini saya aduh, katanya santai. Malah sekarang Ya, kamu santai. kegelojotan. Kamu kok yang santai ngegas kan? tadi. Coba ayo. Teman-teman lihat ya, teman-teman ya. Elohim itu kan bahasa Ibrani. Ya kan? Artinya tadi apa? Elohim itu artinya adalah Tuhan. Sedangkan kamu mengatakan Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu adalah Adonai. Nah, sekarang saya minta kepada kamu, tunjukkan kata Adonai di dalam Torah. Tunjukkan. Sudah bisa saya gantiin ngomong? Silakan. Nanti nggak kamu ngegas lagi, kamu kayak ketakutan kayak kamu. Silakan, jangan framing. Relax. Jangan framing. Silakan. Loh, dari tadi saya relax. Dari tadi saya relax. Paniknya mereka sudah. Loh, kok panik? Kalau nggak bisa jawab panik. Relax dulu. Ya, silakan. Bisa ngomong? Silakan. Boleh ngomong? Silakan. Baik. Ya silakan. Karena mereka kalau saya ngomong tuh mereka nggak tahu ketegang. Loh kan kamu tuh ngomong framing mulu. Katanya saya nggak ada boleh data. ngomong. Boleh Iya, ngomong? ngomong langsung aja dijawab. Boleh Silakan. ngomong? Dijawab. Boleh Silakan ngomong, dijawab. Ya udah kamu. Silakan dijawab. Saya nggak boleh ngomong. Silakan dijawab. Di mana di Masa dalam setiap Torah saya ngomong kalau kamu ada potong? Boleh nggak saya ngomong? saya tanya, kan kamu menyangkal kalau Elohim itu adalah dewa, makhluk Boleh atau nggak apa saya ngomong? ternyata. Boleh nggak saya ngomong? Silakan. Silakan. Tuhan itu satu apa dua? Loh. Oke, gini aja, saya lain permudah aja. ditanya, lain dijawab. Tuhan Udah. Lain ditanya, lain dijawab. Aduh. Saya tanya Enggak, jangan Anda. kemana-mana. Tuhan. Jangan kemana-mana. Lihatlah, begitu Kita itu paniknya mereka kalau saya bukan ngomong. panik, justru lu gak bisa jawab. Suaramu itu kalah, Edis. Suaramu itu kalah, suaramu itu kalah. Boleh ngomong? Oke, boleh saya ngomong juga? Boleh saya ngomong? Silakan, kamu ngomong dulu sampai puas, Oke. yuk. Saya tunggu sampai Baik. besok kamu ngomong, ayo. Baik, baik. Kan kita tadi membahas Edis, Tuhan dalam bahasa Ibrani-nya apa? Adonai kan? Saya kan minta tunjukkan kata Adonai di dalam Torah yang bermakna itu adalah Tuhan. Bangsa Yahudi Tuhannya itu Adonai. Di mana? Saya kan minta kepada kamu. Karena kalau Tuhan dalam bahasa Ibrani itu menggunakan Elohim. Di mana datanya? Saya tunjukkan datanya ini kayak gini nih. Nah, ini datanya kan. Saya tunjukkan data. Keluaran 20 ayat ketiga. Lo yihyeh leha Elohim akhirim alfanaya. Ya. Nah, ada kata Elohim di sini nih. Elohim. Elohim itu apa? Ini Elohim adalah kata dalam bahasa Ibrani yang berarti Tuhan. Kata ini dapat digunakan dalam bentuk tunggal atau jamak, sama dalam bahasa Arab itu seperti nahnu. Makanya Tuhan ada kalanya menggunakan kata nahnu, ada kalanya menggunakan kata anohi atau ani. Nah, sekarang saya tanya, di mana kata Adonai di dalam Torah? Silakan jawab. Di mana kata Adonai di dalam Torah? Silakan. Kamu janji nggak panik kalau saya ngomong? Loh, kok nggak panik? Jawab aja, nggak usah. Lihat Jawab kan, aja. lihat kan. Loh, Coba jawab ngomong saja lagi, di ngomong mana lagi. kata. Ya, kamu ngomong lagi dah, ngomong lagi. Oke, Dis, gini aja Dis. Nanti kita nggak gini aja. Terserah, iya. Teman-teman. Nangis. Ayo ngomong lagi. Kalau teman-teman ya. Ngomong lagi, sampai lagi, ayo. Baik. Nanti kita lanjutkan. Ya, lari. Saya Lari. sabar dulu. Lari. Nandar Sabar dulu, kabur. Dis. Ini kan lu kan bilang, teman-teman. Kabur. Teman-teman tuh kan, lu bisa suara
kalah. Lari, Edis, silakan lari. sabar dulu Edis, Lari. sabar. Nah, lanjut. Sabar, Ngomong dengarkan lagi. saya. Ya gua ngomong dulu sebentar ya. Lanjut ngomong Nanti terus, yuk. aduh. Sabar. Tadi kan saya berani mengatakan, mereka kasih saya ngomong, nggak berani. Silakan. lu, aduh. Mereka Ngomong, kalau saya Ji. ngomong meninggal, kalau saya ngomong dengarkan meninggal. saya lagi ngomong. Dengarkan. Teman-teman, kan dia sendiri yang mengatakan kalau Adonai itu Tuhan. Terus saya minta di mana di dalam Torah, dia nggak jawab, malah framing kemana-mana. Nah, kalau saya sudah sanggup membuktikan kalau Elohim itu adalah Tuhan, sekarang saya minta datanya di dalam Torah, udah dalam kitab Keluaran lah, ada kata Adonai merujuk kepada Tuhan, di mana? Tunjukkan. Sudah bisa Pasti saya ngomong? kabur. Silahkan. Nanti Silahkan. lagi nggak? Silakan. Oke, Tapi baik. sesuai dengan pertanyaan saya, silakan. Saya jawab ya. Ya. Jadi tadi kamu menunjukkan kata Elohim yang kamu bilang artinya Tuhan. Oke? Dari mana kamu mengartikan Elohim itu Tuhan? Dari Google yang diterjemahkan oleh AI. Astagfirullahaladzim. Panik lagi nih kalau saya ngomong. Kalau saya ngomong panik lagi nih. Oh, yaudah lanjut lagi ngomong. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Gak berani kalau saya ngomong. Edis Bahlo. Lanjut. Oke. Berani saya ngomong? Oke, ini nih. Gak berani kalau saya Kita lihat teman-teman ya. Berani mereka kalau saya ngomong. Ini ada datanya teman-teman ya. Saya bukan hanya meta EA atau EA. Ini sekarang gini aja, lihat teman-teman ya. Sekarang saya tanya kepada kamu. Ya, ini God dalam bahasa Yunani-nya apa di dalam Keluaran 20 ayat kedua? Ini kan ada dalam bahasa Inggris ini. Kamu kan bisa bahasa Inggris. Sekarang saya tanya kepada kamu. God dalam bahasa Ibrani-nya apa? Di sini Elohim. di dalam Keluaran. Elohim. Lah lu mengakui jeder. Sudah? Sekarang saya minta kepada kamu, kan mengatakan tuh God di dalam Exodus ke-20 ayat kedua Elohim. Sekarang coba Adonai di mana? Bahasa Indonesianya apa? Loh. Aduh. Kok langsung meninggal? Jangan meninggal lah. Apa bahasa Indonesianya? Saya tanya Edis kan dari awal saya tanya sama kamu. Terus Ditanya kamu bahasa Indonesianya menjawab. kan langsung Sebentar. meninggal. Teman-teman. Kabur. Makanya gini loh. Sebentar. Dengar. Lari. Makanya saya bilang ya, ini kalau debat di Superboy sudah bubuk sudah dari 2 pukulan pertama dia. Terus nandar curhat, mewek. Lain ditanya, lain dijawab. Tunjukkan Adonai. Boleh saya ngomong? Tunjukkan Adonai. Boleh saya Tunjukkan ngomong? Adonai di dalam Torah. Boleh Ya, silakan. ngomong ya? Tunjukkan Adonai di dalam Torah. Tunjukkan ngomong? Adonai di dalam Torah. Tunjukkan, silakan. Oke, baik. Tadi kamu bilang bahwa arti Elohim itu kata kamu adalah Tuhan. Menurut Bukan AI. kata saya, Edis. Kata ini Iya, astagfirullah. Saya kata Maria. AI, betul. Betul. Iya. Oke. Nah, ternyata kalau kita periksa Elohim itu jamak. Betul. Betul nggak? Enggak betul. Elohim jamak Elohim itu bisa jamak bisa tunggal. Kalau Eloah? Eloha itu tunggal. Kalau Elohim? Bisa jamak bisa tunggal. Oke, di mana Elohim itu jamak tunggal? Kejadian 1 ayat 1. Saya tunjukkan ya. Ini saya tunjukkan. Loh, saya tunjukkan benar, saya tunjukkan. Ini makanya kita Alkitabmu sendiri. Apa Sebentar. Loh, kamu nggak paham. Kabur, jangan kabur. Kita lihat ya. Nah, Elohim itu dimaknai sebagai Tuhan, bukan Tuhan di dalam apa? Di dalam Kejadian 1 ayat ke-1. Nah, oke, kamu baca dulu dalam bahasa Ibrani-nya apa di sini? Beresit. Bisa nggak? Beresit bara Elohim et hasamayim Oke. et haaretz. Oke, Elohim dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai apa nih? Sebagai Allah. Ya, sebagai Allah. Allah. Kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya, contoh misalnya Amerika Standar. Apa di sini? Ya, coba kau baca. Loh, silakan kamu baca. Ya, kamu yang baca. Saya baca. Saya baca. Oke, saya baca. Coba, ayo. Dengarkan saya. Dudul, dengarkan. Dalam bahasa Inggrisnya, in the beginning, God created
the heaven Right. and the earth. Coba yang benar. Ah, Yang ya. benar, yang benar. Udah intinya, Ulangin, nggak benar. brother. Coba. Biningging, ayo. In Coba ayo in lagi. the beginning, Oh. in the beginning, God. Right? Ini. Ya, beginning kan. Beginning. Ayo, Terus terus. apa dong? Terus apa dong? Ya udah Terus terus. apa? Iya, intinya. Biningging. Sabar brother. Sabar brother. Nah, di dalam bahasa Inggris sendiri itu God bukan gods, bukan Apa? Tuhan. Makanya bukan Tuhan. Makanya God itu bahasa di dalam Inggrisnya apa? Bentar. Sabar. Ini apa ini? Pada mulanya adalah Allah. Allah. Diterjemahkannya sebagai Allah. Oke, dari mana itu kamu bilang Tuhan? Ya, itu Mana kan terjemahan disebut bahasa Tuhan? Indonesia. Itu terjemahan bahasa ini. Terjemahan bahasanya God itu Bible, apa bahasa LAI. Indonesianya? Bahasa Indonesianya God apa? God itu Tuhan, brother. Loh, kalau Tuhan itu bahasa Inggrisnya itu Bentar, ini ada yang Lord. nelfon siapa sih? Inilah kamu Nandar. Makanya ketika kamu membacakan Oke. kosakata, kamu kan katanya belajar bahasa Ibrani nih. Kamu pahami dong. Baik, makanya saya apa tanya Elohim Edis, itu. makanya saya Musa disebut tanya. Elohim nggak? Makanya saya sebentar dulu. Musa disebut Elohim Makanya nggak? saya tanya. Nandar, sebentar. Sebentar Musa dulu. disebut Elohim nggak? Makanya saya tanya. Sebentar dulu, saya belum Nandar, selesai. biar enak kita diskusinya Maka- nih. Kita Iya, ini kita lagi diskusi, jangan kabur. Jangan Biar kabur, kita jangan orang-orang kabur. Jangan Coba. kabur. Enggak kabur. Makanya Musa disebut Elohim nggak? jangan kabur. Jangan kabur. Enggak disebut Nandar. Elohim. Musa itu disebut Elohim nggak? Sabar dulu, gua lagi ngomong, jangan panik lo. Oke, Nah, silakan. sekarang- Kalau saya ngomong kamu ketakutan ya. Lanjut. Iya, sekarang tunjukkan kepada saya di mana kata Adonai di dalam Torah. Kan kamu tadi mengatakan Adonai kan? Ya, Adonai itu pembacaan dari Yod He Wav He. Di mana datanya? Alfian tunjukkan data. Misalnya, Enggak, di mana tunjukkan datanya? misalnya di dalam Shema. Saya ngikutin kamu nih. Kamu kan suka-suka yang kayak gitu. Shema Israel. Macet. Di situ Shema Israel. Yang saya minta mau datanya. ngomong, nggak dikasih Iya ngomong tapi nggak ada data. Boleh ngomong? Edis, di mana tunjukkan datanya? Tunjukkan datanya di Masa saya mana? harus nunjukin? Ya wajib lah. Oke. Kalau kamu di Superboy sudah tunjukkan datanya. Kamu Adonai yang di dalam tampilin di Torah. situ ya. Loh, enak aja kok gua. Masalahnya begini, Formula di dalam Nandar. Saya nggak ada laptop di Formula. depannya. Pakai HP juga bisa. Tadi kamu bisa Terlalu kecil menunjukkan. layarnya, bukan kayak kamu saya besar juga layarnya. saya juga HP di sini kecil. Nih. Tunjukkan aja depan kamera. Baik, saya tunjukkan di sini datanya. Mereka sukanya kan Tunjukkan. ngabisin waktu kayak begini, kayak ngomong-ngomong orang Tunjukkan awam. datanya, jangan kabur. Sebentar. Tunjukkan. Aku ini dulu ya. Oke. Di dalam Tunjukkan datanya, Ulangan 6 ayat ditunjukkan. 4. Tunjukkan datanya. Lihat dulu. Ya, tunjukkan. Saya lihat kan nanti. 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4 saya hafal. Payomer Elohim Sema Yisrael Yahweh. Elohenu Yahweh ha. Yahweh dibaca. Yahweh lah. Yahweh lah. Masalahnya Loh, kok nasi? orang Kok masalahnya? Saya boleh ngomong nggak? Tunjukkan datanya biar teman-teman lihat. Macet. Baik, sabar ya. Berarti kamu harus mau bersabar ya. Kalau saya buka data soalnya agak lama saya. Siap, Oh, kan? sabar. Silakan. Oke, Silakan, saya sabar. baik. Teman-teman dia mau membohongi. Di dalam ulangan 6 ayat keempat itu bunyinya Sema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Ehad, bukan Adonai. Kita buka ya. Kita buka Ayo, ulangan. Ulangan 6 ayat 4. Ayat yang ke Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 4. Bilangin Ya, kok salah. ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Nih, Iya, silakan tunjukkan. kita tunjuk ayat yang ke-4.
Oke, tapi Ayo, harus tunjukkan tapi desain. harus ini ya Nandar ya. Saya harus Harus apa? harus sabar. Silakan, ya boleh. Sudah kelihatan? Gak ada, lu gambar kelihatan itu, belum? Dul. Gambar itu. Mana? Malah bahasa. Bahasa Ibrani, Dul. Iya, ini nanti saya kasih Ibraninya. Ya, silakan. Oke. Di sini ya. Di sini Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Kita buka Hebrunya ya. Kamu lihat ke sini. Iya, Lihat ke silakan. sini. Nih, kita Iya. buka Hebrunya. Nih, lihat nih. Lihat nih. Iya, Shema. Sudah? ayo. Iya. Sudah? Itu mah Latin, Dul. Iya, ini kan bacanya Shema. Oh, Iya, Israel. terus Israel. ah, Di sini di dalam bahasa Inggris di sini terjemahkan Lord, huruf besar semua. saya tidak tanya itu, yang saya tanya Adonai di mana? Iya, Lord ini baca sama orang Ibrani bacanya Adonai. Mana ada orang Ibrani baca Adonai? Itu Yahweh. Dibaca Yahweh gitu. Yahweh. Oke, baik. Ayo, kan. Saya Nggak putarkan. tunjukkan Adonai di mana? Sabar. Bagaimana orang Ibrani? Apakah mereka mengucapkan Yahweh? Baik. Silakan. Bentar ya. Macet Edis. Wah, sabar. Baik. Aduh. Nih ya Nandar ya, nih. Ini salah satu lagu dengar dulu katanya. Dengar nih. Dengar. Saya perbesar suaranya ya. Nih. Iya. Dan nih. Nggak ada suara. Kedengeran? Boleh saya tanggapi? Oke, nih sebentar nih. Shema Israel nih, atau lagu yang Saya gini Dis, gini gua tanggapi dulu. Iya, gini gua tanggapi sebentar dulu. Gua tanggapi dulu. Aduh, gimana sih? Saya bukan minta lagu, saya minta data yang tertulis di Ini dalam kitab adalah suci. data bagaimana orang-orang Yahudi nih. Ini orang Yahudi semua nih. Aduh, orang Yahudi itu mah gambar, Dul. Loh. Malah video. Nah tuh, dia Baik, mengucapkan baik. Adonai. Jadi Saya saya lagi ngomong panik terusin Anda. bukan Ini panik, lu orang-orang nggak ada Yahudi. datanya. Sebentar dulu. Ah, Ini kan ada sekumpulan silakan. orang-orang Wahyudi. Nah, orang-orang Wahyudi, apakah mereka mengucapkan YHWH itu Yahweh? Enggak. Mereka mengucapkan YHWH itu dengan kata-kata Adonai yang artinya adalah Tuanku. Baik. Nah, atau Boleh saya tanggapi? Tuhanku. Nah, silakan kamu Nggak tanggapi. boleh. Gitu Boleh saya tanggapi? diskusi. Baik. Silakan. Oke teman-teman ya, saya tunjukkan dulu kepada Edis. Nah, saya tunjukkan dulu kepada Edis. Lihat ini Edis. Ini Sefer Devarim Perekses Mispar Arba. Dengarkan hai orang Israel, Allah itu adalah Tuhan kita dan Allah itu Esa. Nah, di dalam kata bahasa Allah di Ibraninya, sebentar dulu, sabar Di mana dulu, kata brother. Allah di situ? Sabar. Di mana kata Adonai di sini? Katanya. Adonai itu memang tidak tertulis di situ. Yang Nah, makanya lihat saya. Adonai. Makanya Allah juga tidak tertulis di sini, tapi dibacanya Allah. Oke. Perhatikan saya. Dengarkan dulu. kita Dengarkan cari saya. jalan Ini ini. dengarkan saya. Oh, kabur. Oke, silakan. Kabur. Perhatikan. Silakan. Nah, di dalam bahasa Ibraninya Sema Yisrael Yud He Vav He Elohenu Yud He Vav He Ehad. Di mana data saya kalau Yud He Vav He adalah Allah, ada datanya. Sebentar ya. Datanya itu adalah Keluaran 20 ayat kedua.
Sebentar. Coba. Hmm. Sabar ya. Sabar. Tadi di mana ya? Saya lupa. Sabar ya, brother ya. Kita tunjuk di sini nih. Taruh di sini. Lama. Sabar, brother. Nah, ini nih. Nah, brother, ini lihat nih. Nah, sambil jalankan waktunya Nah, yuk. ini. Iya. Kita lihat ya, teman-teman. Nah, kalau saya ada tertulis. Ya. Kalau saya ada tertulis, kalau Yahweh Yud He Vav He di sini adalah Alef, Lamet, He. Sekarang saya tanya kepada Anda. Sebentar dulu, ini saya lagi ngomong. Enggak, saya cek Saya ayatnya. lagi ngomong. Saya mau cek ayatnya. Boleh, Bang. Ayat silakan. berapa? Boleh. Keluaran 20 ayat kedua. Lanjut Ini ngomong. nih. Iya. Tuh, Keluaran 20 ayat kedua. Menurut Rabi Sa'dia Gaon ada tertulis. Karena ini Torah CBLP. Sebenarnya ketawa, Dudul. Pikir saya Loh, tahu kenapa ternyata ketawa? bisa Tertulis di sini, Mana ini situ tertulis. Sabida Ini ditulis ini nih. Apa nih? Gaon? Sebentar, mana di situ Sabida Gaon mana? Sapida gaun, Dudul. Pada ada Sapida gaun, Dudul. Enggak, kamu bilang Sapi tadi ada gaun, sapi Sabida ada Gaon. Mana ada sapi ada gaun? Aduh. Ya siapa di situ? Rabi siapa? Aduh. Rabi Gaon. Rabi Sa'dia Gaon. Sa'dia Gaon bukan mana di sapi, situ? Dudul. Sa'dia Gaonnya mana di situ? Ya Allah. Enggak, saya pengen lihat di situ mana tulisan Ya ini nih. saya Sa'dia Gaon terus tanda tangannya dia mana di situ mana? Anjir, emang artis, Dudul. Ini lihat nih. Loh, kamu Teman-teman, ngarang bebas. teman-teman lihat nih. Bohong. Teman-teman lihat nih. Saya. Teman-teman lihat ini ya. Ini Oke, tertulis coba dengan jelas gedein loh. sebentar. Yang bagian yang kamu klaim itu perkataan Sa'dia Gaon mana? Nah, ini. Mana di situ Sa'dia Gaon mana? Ini rasa Mana Rasad, apa Sa'dia rasad? Gaon mana? ini tuh singkatan, Dudul. Rabi Sa'dia Gaon. Loh, Mana? Dudul. Ini rasa gitu Rabi Sa'dia Rasa, Gaon itu maksudnya singkatan. Rabi Sa'ida Sa'dia gitu. Gaon. Ya. Oke, mana nah. tulisan Sa'dia Gaon yang asli mandainya mana? Itu kan komputer mana? Coba mana? Ini Dudul. Oh, itu kan kau fitnah saja. Covid. Nah, ini Ibrani Covid. Nah, Lagian lu bisa baca apa enggak ini? Lagian- Ini bukan fitnah. Ini yang data. Sa'dia Gaon, Oke. bukan baik. Sekarang saya tanya sama kamu. yang ngomong Jawab kan pertanyaan Sa'dia saya. Gaon, bukan baik. Sekarang saya tanya, yang ngomong Yahweh itu Adonai siapa? Yang membenarkan Yahweh itu Adonai siapa? Baik. Di mana Jadi gini. tertulisnya? Baik. Di dalam Bible Ya. itu memang tidak tertulis Adonai, nggak ada. Nah, yang Ya. dibaca Adonai Der. itu adalah katanya saya boleh ngomong, panik. Iya, berarti nggak ada. Kenapa nggak? Kenapa lu nggak bilang dari tadi nggak ada? Ngomong panik nih. Nggak. Gini. Panik. Kenapa? Panik. Sabar dulu deh, sabar. Panik. Bukan panik. Oke, Bukan ya, panik. sebentar, bisa ngomong saya nggak? Oke, Bisa silakan. ngomong nggak? Silakan. Oke. Kata yang tertulis YHWH, semua orang Ibrani sampai hari ini mereka membacanya Adonai. Atas tuntunan siapa? Di mana datanya? Atas tuntunan atau kebiasaan orang-orang Yahudi dari sejak zaman purbakala. Kebiasaan dari Yahudi itu namanya apa? Apa namanya? Torah CBLP. Dari Torah CBLP. Torah CBLP itu apa? Torah lisan. Apa saja? Kamu jangan kemapajan. Intinya bahwa Aduh, katanya saya kamu ngomong nggak panik ngerti. nih. Panik. Nggak, bukan panik, kamu nggak Panik ngerti. sekali Baik, kalau saya ngomong panik. kita runut nih. Kita Panik runut. kalau saya ngomong. Kita runut. Kan kamu Ini mengatakan. yang ngomong siapa ini? Sekarang siapa yang ngomong? Ini gua yang ngomong. Ini teman-teman ya, rekam. Paniknya mereka Teman-teman, saya ngomong benar. teman-teman rekam. Teman-teman rekam nih. Silakan. Teman-teman rekam ya. Silakan. Si Edis mengatakan, ini kan perkataanmu, Dis. Memang Adonai itu tidak tertulis di dalam Bible. Tertulisnya adalah Yahweh. Ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi dari ribuan tahun yang lalu. Saya minta datanya di mana? Dari Torah. Torah apa? Torah CBLP. Torah CBLP apa? Torah lisan. Kabur lagi. Berat saudara-saudara. Ini sudah kedua kalinya Nanda lari ya teman-teman ya.
Sudah 2 kali Nandar lari. Jadi teman-teman ya, itulah kalian kalau jago-jagoin Nandar itu sudah gurunya saja bangkotnya. Si Juma suruh ke sini ya. Aduh, berat saudara-saudara. Ya, Nandar akhirnya lari, teman-teman. Masih kita tunggu apakah dia berani naik ke sini lagi ya, teman-teman ya. Karena si Nandar ini ya seperti itulah saudara-saudara ya. Jadi Nandar ini memang dari dulu teman-teman, ya mohon maaf saja ya, biar saya kasih tahu kartunya kalian ya, biar saya kasih tahu. Dia ini, aduh, saya mau ngomong tapi saya nggak enak teman-teman, saya masih punya perasaan. Dia ini kan dulu nih kan pengacara, tapi biasa nggak laku. Akhirnya banting setir jadi YouTuber. Saya kenal dia, gitu loh. Nah teman-teman, orang-orang Yahudi, Wahyudi, itu memang mereka itu tidak pernah membaca Yahweh itu dengan Yahweh. Ya, nggak pernah. Mereka ganti kata-kata Yahweh itu dengan Adonai atau Tuanku atau Tuhanku, seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah si Nandar ini ngemis-ngemis gitu loh, ngemis-ngemis biar Yahweh itu, YHWH atau Adonai itu jadi Allah. Nah, ini yang saya bilang yang kurang asem, kurang ajar itu ya gini. Nggak boleh begitu loh kalian orang Islam. Masa kalian Tuhan kalian tebeng-tebengin ke Bible? Apa sudah nggak punya harga diri lagi gitu loh? Aduh, berat saudara-saudara. Oh, ini datang lagi dia. Aduh, Edis. Terus. Edis, sabar Dis. Dengarkan saya. Mau lari ini lagi? ke aku sabar dulu Dis. Saya sampai 3 akun dirungkatkan sama Oten. Bukti kalau mereka ini ketakutan melawan saya. Jadi teman-teman tolong follow ini akun saya yang gak tahu keberapa. Jadi mereka ini Edis bubuk tidak bisa menunjukkan, langsung saya di-report. Dasar kebiasaan Oten nih bahlul. Oke Edis, saya izin pansos sebentar buat Ya, teman-teman. lari. Edis, sabar dulu Edis. Tanah Pasudan, Edis, Putra. Edis, dengarkan saya Edis. Lari dia. Teman-teman, Yuk. gini aja, kamu berani nggak debat di Superboy dengan saya? Dia lari. Nggak berani dia. Kamu gitu kan? Aku Curhat. bentar dulu. Edis, Kenapa kamu curhat? dengarkan saya. Oh. Boleh nggak dengarkan saya? Ya, akun saya tadi di banned, mau saya buktikan. Nah, ini saya buktikan teman-teman. Oke, saya buktikan. Udah, saya percaya dah. Udah saya percaya biar nggak buang waktu dah. Oke. Mana? Baik, sabar Ya, dulu. jelaskan. Baik, Lanjut yang tadi. saya bentar dulu. Saya biar kita enak ya. Bagaimana kalau kita berdebat di Superboy? Gimana, berani nggak lo? Kenapa? Di tempat saya aja ini udah 7.000. Di tempat saya ini 7.000. Iya, gini, biar- Tadi 8.000 lebih. Baik, Ayo. biar kita tahu nanti siapa yang nggak ada data gitu kan. Kalau Superboy harus ada data begini begono. Berani nggak? Nandar, kalau Nggak, lu berani saya apa pakai enggak? data. Iya, makanya berani apa enggak? Kenapa harus di sana? Alasannya kenapa? Alasannya di situ harus ada data. Jadi kalau sini ngomong juga harus ada ada data. data. Di Nggak sini juga ada. ada. Lu dari tadi asumsi terus nggak ada data. Asumsi gimana? Justru kamu Udah. yang membawa data Nah, dari luar Bible. Gua tanya, lu berani apa enggak? Iya, saya berani. Alasannya Oke, apa dulu? malam. Alasannya malam. apa dulu? Alasannya biar nanti ada apa ya, istilahnya ada jurinya, ada. Ya udah. Lo Curhat. nggak berani Saya apa udah enggak? babak belur Berani. di tempat- Ya, berani apa saya enggak? PK dengan Edis TV. Berani apa enggak? Di tempat lain. Berani apa enggak? Berani apa enggak? Bukan curhat, berani apa enggak? Loh, berani apa enggak? Kalau enggak berani, enggak mau. Saya bertanya berani apa enggak? Di sini saja yang nonton sudah 7.000 lebih. Bukan masalah yang nontonnya, di sini kamu enggak punya data. Di sini juga. Berani apa enggak? Berani apa enggak, Dis? Ya, Kalian Edis, jadi saksi. Edis, lihat saya menjadi saksi kalau Edis gak ada data. Edis berdebat tanpa data, teman-teman. Si Edis berdebat tanpa data. Bahkan bisa saya sampai ngomong? Saya bisa sampai ngomong? akun saya, sebentar dulu Dis, sabar dulu ya Dis, Silakan. sabar.
Dia sampai ngomong terus, akun nggak saya. apa-apa, kita kasih Sabar dia waktu dulu. terus. Sabar dulu teman-teman ya. Kalau saya ngomong Si mereka Ed- takut. Silakan, yuk. aduh, suaramu tuh kalah Dis, suaramu kalah Dis. Nah, si Edis kenapa nggak berani berdebat dengan saya di Superboy? Karena di Superboy itu di sini gua amati perdebatan Bang Juma dengan si Bom Bom ya. Jadi kalau nggak ada data nanti kena peringatan. Anda kena peringatan pertama karena tidak menunjukkan data. Nah, biar itu si Superboy itu Kristen. Justru kamu yang diuntungkan, si Superboy itu Kristen. Saya berdebat dengan kamu di room Kristen untuk berdiskusi tentang Tritunggal atau Tauhid yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Berani atau enggak? Nanti malam jam 8. Berani atau enggak? Di sini saja kalau kita udah debat sekarang. Aduh, Edis gak berani dia, nggak sanggup menjawab pertanyaan saya. Kabur. Kabur. Mau kabur. Pencet tombol lari. Kabur. Pencet tombol lari. Kabur, Edis kabur. Lari. Lihat tangan saya di atas. Saya justru dari tadi menantang kamu. Debat di Superboy berani apa enggak? Bukannya di sini kita udah ketemu. Berani enggak? Di sini udah ketemu belum? Ya sudah ketemu, kamu sudah babak belur. Enggak berani. Kamu sudah babak belur. Lihat. Udah. Oke, Yang sekarang dari tanah Pasundan melarikan sekarang diri. kita lanjut. Lari. Teman-teman lihat nih ya. Lari. Si Edis Dari lari. tanah Pasundan. Si Edis lari. Teman-teman tap layar dah. Siliwangi kabur. Teman-teman tap layar. Si Edis lari. Edis takut. Saya Edis tangan dia. takut. Edis takut. saya di sini. Ini saya juga tangan. Tangan saya tangan di di sini. sini. Udah? Saya Siap? juga tangan saya di sini. Siap. Sudah bisa saya sekarang ngomong? Iya kan saya tanya kamu berani nggak debat dengan saya di Superboy? Bukankah kita sudah ketemu di sini? Kenapa kamu masih Ya ada biar alasan? nanti ada penilaian. Lu di sini orang Nah, nggak ada di sini, nggak ada penilaian di sini ada aja PK, penilaian nggak ada. takut. Berani apa enggak? Teman-teman kalian saksikan. Berani apa enggak? Bagaimana nanti Ini juga saksinya teman-teman, saksinya Dia ngajak teman-teman. Dia lari. Betul. Dia lari, tangan saya begini teman-teman, kabur. Nandar kabur. Ngapain dia lari-lari coba? Tuh tangan saya dari tadi begini ya. Kabur dia teman-teman, kabur. Lari dia teman-teman. Tuh, ya, jelas. Nandar sudah melarikan diri, sekarang tinggal guru kalian, si Juma. Oh. Si Nandar sudah kabur teman-teman ya. Kalian sudah menjadi saksi mata atas semuanya itu. Lari dia. Tunggang langgang. Nangis lah kalau nangis kalau nggak bisa tidur. Ya silakan Daeng, nyalakan kamera Daeng. Gimana? Udah ada Al-Quran di situ? Jangan terus kalau Anda ditanya. Saya sempat menonton juga ini. Bagaimana? Wah, Sudah lari kan dia? Tadi tangan saya begini-begini loh. Dia yang pencet melarikan diri. Bang. Sudah di hadapan Edis TV ditonton oleh 7.600 orang. Si Nandar melarikan diri. Mau minta pindah di tempat lain. Dengarkan dulu, Bang. Itu bukan melarikan, Gemetaran. Bang. Gemetaran dia. Akhirnya. Silakan. Perdebatan ini, Bang, sudah membuktikan bahwa Edis kalah. Dan Edis tidak berhasil. Super Ya silakan lah, kamu menghibur diri nggak apa-apa lah. Kamu menghibur diri silakan. Tidak usah, Bang. Sekarang gimana? Nah, Gimana? kau ngomong kelabui Apakah saya kamu mau tidak melanjutkan bisa, yang Bang. tadi? Saya ini orang berpendidikan juga, Bang. Kita bisa memaknai. Mana si Juma? Sudah ngomong sama si Juma belum? Bang, semua penonton kau menyaksikan Edis bahwa dia Edis itu sebenarnya dia maunya hanya orang-orang yang awam, yang Nandar sudah saya naikkan ke sini, dia yang kabur gimana sih? Pokoknya orang-orang awam. Saya dari tadi, setelah saya diam terus, saya nggak banyak ngomong, saya biarkan dia bicara banyak, tapi tetap saja dia kabur, saudara-saudara. hanya berasumsi tidak Lari meninggalkan arena. Ya teman-teman ya, si Nandar sudah lari meninggalkan arena ya. Dan hari ini malam minggu, mudah-mudahan nanti malam kita bisa siaran lagi teman-teman. Oke, Pak Daeng, saya pesan sama Anda, tolong si Juma nanti bawa ke sini ya. Karena Nandar sudah lari, tinggal Juma yang belum. Dan juga anggap Bang Edis. Kabarkan sama Juma.
berat teman-teman ya. Nandar kabur. Siapa lagi? Uncu PI nggak berani. Tinggal si Juma. Teman-teman ya, sudah saya upload di VT saya ini. Bagaimana si Juma saya datangi ke channelnya, dia lagi siaran di situ. Saya sendirian datang, yang ngantri juga nggak ada, cuman ada saya di situ. Nggak berani. Takut gemetaran. Abis ini Nandar ditelepon sama Juma. Nandar, kenapa kamu menghadapi dia? Aduh, segala macam daya upaya. Dicarinya daya upaya saudara-saudara untuk bertakiah, untuk berbohong ya, dan segala macam. Segala cara mereka cari, mereka upayakan. Karena memang dalam ajarannya memang boleh begitu. Tolong direkam ya. Direkam dan dilaporkan ke Mabes Polri bahwasanya Muhammad memang membolehkan orang Islam itu berdusta di dalam 3 hal dan tadi sudah dilaksanakan oleh Nandar. Itu laporkan ke Mabes Polri. Hari ini juga tolong seluruh umat muslim datang ke Mabes Polri. Pak, ini ada orang namanya Edis TV berkata bahwa agama Islam dikata Muhammad, diajarkan oleh Muhammad boleh bohong di dalam 3 hal. Salah satunya adalah ketika menghadapi musuh, dan itu sudah dilaksanakan oleh Nandar. Gemetaran mereka, babak belur pokoknya, nangis pokoknya, saya tidur. Lu nggak ada report nggak ada. Cek dia teman-teman, masih live nggak dia? Masa sampai 3 kali kabur. Kalau ke 1 kedua mungkin saya percaya lah, itu mungkin kena ban ya. Tapi yang ketiga tadi ini nggak ada dia kena ban dari mana? Nggak ada. Sudah kalian saksikan sendiri ya teman-teman ya. Tangan saya pun begini tadi ya. Saya nggak ada megang-megang tombol. Saya nggak ada moderator. Saya nggak punya moderator sama sekali. Ya, karena apa? Karena dulu pernah ada moderator, dulu pernah mengambil tindakan-tindakan seperti memblokir orang-orang. Jadi saya nggak senang diblokir. Biar aja mereka datang ke sini kejang-kejang nggak apa-apa. Biar aja. Kejang-kejang kesetanan nggak apa-apa. Jangan main-main blokir. Akhirnya memang saya nggak pakai moderator akhirnya begitu. Nah itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, berhubung saya sudah berapa jam ini teman-teman? 2 jam 50. Sebentar, apakah masih ada yang mau naik? Oh, ada mbak saya ini datang. Kami besok mau duet ini ya. Hati-hati kalau kami duet. Nanti kalian meninggal, nanti kalian bikin. Halo Mas Sofi. Shalom. Shalom. Kabur si Nandarnya, katanya nantang. Kabur. Terima tantangannya. Ya jadi tadi yang saya menilai sedikit ya, yang dibacakan dia itu adalah tafsiran Sa'adiyah Gaon. Itu tahun berapa? Itu tahun 1300-an lebih ya. Bahkan setelah Rashi dan Rambam, yaitu jauh. Sa'adiyah Gaon itu hidup pada zaman kekhalifahan Islam. Ya kalau kita baca tadi Keluaran 20 ayat 2 tidak pernah ada kata Allah ya, yang dia bilang alef lamet lamet he. Itu adalah kebohongan tadi yang harusnya kamu terlalu jangan melembek sama dia ini. Masalahnya kita kalah mic. Makanya besok saya ke rumah, saya ambil yang maunonya ya. Iya, boleh. Boleh ya. Nanti kita setting baru ya. Jadi kita harus setting suaranya jangan kalah kenceng ya. Dia menang kenceng tapi karena saya ngomong sampai habis pun suara nggak ada dengar gitu. Ya. Makanya maunonya besok saya ke rumah, saya ambil maunonya dulu, saya tes. Kalau oke, saya pesan. Iya. Terus pertama yang dia bacakan itu data yang keliru ya. Keluaran 20 ayat 2. Kemudian tadi apalagi yang dia framing, nama Roh Kudus. Roh Kudus itu disebut juga Roh Yud He Vav He, jelas. Ya, dan di dalam perjanjian lama Yesus itu disebut firman atau dafar daripada Yud He Vav He itu sendiri. Dan kata Elohim tidak pernah berarti tunggal. Ya, kata Elohim itu selalu berarti jamak, minimal 3 atau lebih. Nah, kata itu kita harus kembali kepada akar katanya. Ya. Jadi coba teman-teman tadi mana yang muslim tadi, coba kalau kamu mau naikkan silahkan biar kita. Masalahnya sudah lelah dan waktunya istirahat.
Ya. Baik, nanti aku akan lanjutkan untuk ngebahas tauhid atau trinitas ini. Oke, Mbak. Ya, kita terima tantangannya si Yonatan Nandar. Ya, jangan lari kamu, Yon. Tadi padahal saya padahal mau ngomong gini tadi, Mbak. Begini loh Yonatan Nandar. Di dalam kamus bahasa Ibrani, di dalam perbendaharaan bahasa Ibrani, nggak pernah ada kata Allah, itu nggak ada. Lalu bagaimana mungkin kamu Nandar mengklaim bahwasanya makasih bahwasanya YHWH itu Allah, ngarang dari mana? Lagi pula kalau Tuhan mereka itu betul-betul namanya Allah, kenapa kok nabinya malah namanya Zakaria, Yahya? Nah ini yang saya bilang. Tapi ya karena kualitasnya memang ya, kita kan tahu Mbak, IQ mereka kan memang semua di bawah rata-rata. Jadi kita ngomong begitu jelas pun mereka juga nggak nangkep. Nah teman-teman ini ada info penting ya teman-teman. Ini Mbak Sophie ini teman duet saya teman-teman. Support dia ya teman-teman ya, support dia apologet yang saya dukung. Jadi teman-teman, kami ini ada rencana besok ke depannya itu kami mau bikin podcast teman-teman. Jadi teman-teman silakan teman-teman subrek, follow dia, kita besarkan juga akun dia. Cuman memang sekarang belum bisa maksimal, tapi suatu saat teman-teman beliau akan maksimal teman-teman. Jadi teman-teman subrek, follow, kita besarkan juga akun dia. Mampir ke tempat dia juga teman-teman ya. Mampir ke tempat dia. Makasih ya yang support Mbak Sophie. Teman-teman, ini Mbak Sophie ini apologit kita juga ini teman-teman. Saya sama dia ini kenal dan kami ya termasuk dekat lah begitu. Ya, kami kenal gitu. Apologit yang saya kenal deket dia orangnya, seperti itu. Bahkan kami sering ngobrol-ngobrol. Nah besok ini kami ada rencana bikin podcast sama dia. Nah kalau kami bikin podcast sama dia, terima kasih teman-teman. Jadi kalau kami bikin podcast sama dia, nanti banyak yang meninggal ini. Banyak yang meninggal dunia ini kalau kami bikin podcast. Nah itu tergantung kepada support dari teman-teman sekalian semua teman-teman. Kalau teman-teman support kami jalan begitu. Masalahnya kan kami mau bikin acara-acara yang beresiko tinggi seperti itu, kami kalau nggak ada support dari kalian kami juga ya gimana gitu teman-teman ya. Karena kan kami ini istilahnya dalam incaran ya tahu sendiri lah, saya nggak perlu ngomong di ruang publik begini ya. Nah gitu. Jadi aku udah di nomor 20. Lu sekarang yang nomor 1 incarannya. Siap aja lu. Jadi intinya ke depan teman-teman kami mau bikin podcast bareng gitu. Nah cuman teman-teman Mbak Sophie ini teman-teman orangnya mungkin karena belum bisa fokus karena teman-teman belum mensupport dia gitu. Jadi teman-teman support juga dia ya, kalau ada acara support juga teman-teman ya. Seperti itu. Intinya kami besok kalau Tuhan izinkan kami rencana bikin podcast bareng. Semuanya tergantung kepada teman-teman. Mereka nunggu aku open cam katanya. Kemarin katanya sudah sempat on cam, tapi iya, katanya kita akan on cam terus. Jangan minta tanda tangan gue ya, karena sekarang banyak orang minta tanda tangan saya, mau foto-foto saya nih. Aduh, gawat. Jadi teman-teman ya, support, follow ya teman-teman ya. Saya banyak kenal sama ini, tapi saya jarang gabung. Kalau sama dia, saya memang kenal orangnya dan kami memang sudah kenal seperti itu. Udah sering ketemu kalau gue sama. Nah, bahkan kami udah ngobrol, udah tatap muka, kami sudah membuat apa ini gagasan ke depannya nih. Nah, sudah kami rancang begini. Tinggal yang kurang itu adalah support dari para penonton. Karena banyak orang cuma nonton doang, support gak mau. Nah, begitu. Ya, jadi beberapa rencana ke depan mungkin yang Bang Edis dengan Al Hayat akan buat. Jadi kita ingin sebenarnya mewariskan satu ilmu apologetika yang baik bagi generasi yang akan datang ya. Karena Bang Edis dan saya kan nggak selamanya ya. Jadi kita bisa kerjasama dengan baik, memberikan tontonan yang informatif ya, debat-debat dan diskusi dengan muslim yang lebih bermutu dan berbobot ya. Saya rasa ke depannya jadi mungkin Bang Edis akan punya visi untuk membuat podcast, jadi kita mesti dukung beliau untuk membuat satu studio di sini di Amerika
nggak perlu gede-gede ya, sebenarnya kita hanya perlu satu studio mini aja untuk membuat podcast. Jadi kita perlu dukungan teman-teman. Kemudian kita juga memerlukan satu pusat center apologetika yang ada di Amerika sini, supaya teman-teman lainnya juga boleh gabung ya. Jadi kita sedang menunggu beberapa teman-teman untuk bisa join dengan kita di Amerika juga. Ya silakan, kita open asal kalian satu visi dan bisa kerjasama baik dengan saya dan dengan Bang Edis yang ada di sini ya. Nah itu yang kedua, kita juga akan bikin website dan sebagainya. Jadi teman-teman dukung juga Bang Edis ya, di akunnya dia, kemudian di Patreon ya atau PayPal ya, supaya kamu bisa punya pusat rumah apologet yang akan Bang Edis support ya untuk pemberitaan Injil yang ada di Amerika sini ya teman-teman. Jadi ya kalau bisa Bang Edis juga untuk bisa mendirikan rumah apologet tersebut. Dan, supaya kita bisa fokus ya, supaya kita bisa fokus dalam pelayanan kita penginjilan ini, karena saya melihat bahwa TikTok ini ternyata Indonesia menjadi pengguna yang terbesar ya, sekitar 157 juta. Jadi ini adalah platform pemberitaan Injil yang sangat efektif ya. Jadi support Bang Edis terus, juga Al-Hayat doakan kami supaya sehat dan bisa berkarya lebih lagi dan membuat satu dunia apologetika yang lebih bersemangat lagi dan lebih bagus, tentu saja dialog-dialog ke depannya, dan juga sumber-sumber data-data yang jauh lebih bermutu ya, lebih berbobot. Doakan teman-teman ya, dan support juga di channelnya Edis TV ya. Saya lihat harusnya kamu itu yang Edis TV 2 yang di YouTube itu punyamu ya, bukan? Bukan. Bukan. Sudah ada orang bikin Edis TV, makanya ya gitulah teman-teman. Masalahnya saya belum bisa bergerak begitu teman-teman, karena masih banyak kendala-kendala begitu. Iya, nanti besok coba kita lihat ya kendala teknisnya apa, kenapa YouTube-nya nggak. Bahkan ini besok kita ada rencananya besok ke San Francisco. Besok kita datang langsung ke kantornya, ke kantor YouTube-nya. Seperti itu Mbak Sophie. Iya, iya. Oke, gitu aja ya. Kapan mau siaran lagi Mbak? Mau on air? Kapan? Ya begitu ada waktu aku akan terus on air. Oke, saya rasa begitu saja teman-teman. Kita rehat dulu karena malam minggu. Mudah-mudahan nanti malam kita bisa on air lagi. Mudah-mudahan teman-teman ya. Kalau saya awal tidur, kayaknya bangunnya juga cepat. Karena di sini sudah malam. Di sana kan masih pagi ya teman-teman ya. Nah di sini sudah malam. Gitu aja Mbak Sophie ya. Oke. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai ketemu lagi. Selamat beristirahat dan selamat berakhir.